Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Amiruddin, Sarjana Pendidikan Islam, Magister Pendidikan Islam, serta teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Mardiana dari kelas 2 MPIA 1. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Pandangan Islam tentang Filsafat untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Umum. Baiklah, memasuki materi. Filsafat merupakan salah satu dari sekian banyak sistem-sistem Islam yang mempunyai pengaruh terhadap pola pikir dan tingkah laku umat Islam. Kata ini merupakan kata majemuk yang berasal dari kata philia yang artinya persahabatan, cinta, dan sebagainya. Selanjutnya dari kata sophia yang berarti kebijaksanaan. Sehingga arti harfiahnya adalah seorang pencinta kebijaksanaan. Sehingga kata filosofi yang dipungut dari bahasa Belanda ini juga dikenal di Indonesia. Bentuk terakhir ini lebih mirip dengan aslinya. Dalam bahasa Indonesia, seseorang yang mendalami bidang falsafah disebut filsuf. Definisi kata filsafat bisa dikatakan merupakan sebuah problem falsafi pula. Tetapi, paling tidak bisa dikatakan bahwa filsafat adalah studi yang mempelajari seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis. Hal ini didalami tidak dengan melakukan eksperimen dan percobaan, tetapi dengan mengutarakan problem secara persis, mencari solusi untuk itu, memberikan argumentasi dan alasan yang tepat untuk solusi tertentu. H.E. Saifuddin Ansori telah menyimpulkan pengertian filsafat dari pengertian yang diberikan oleh para filosof bahwa yang pertama, filsafat adalah ilmu yang istimewa, yang mencoba menjawab masalah-masalah yang tidak mampu dijawab oleh ilmu pengetahuan biasa karena berada di luar jangkauannya. Yang kedua, filsafat adalah hasil daya upaya manusia dengan akal budinya untuk memahami secara radikal dan integral secara sistematis hakikat sarwa kekalian yang ada. Ahmad Fuad Al-Ahwawi menyatakan dalam kitabnya bahwa filsafat itu adalah sesuatu yang terletak di antara ilmu pengetahuan dan agama. Karena di satu sisi ia mengandung permasalahan-permasalahan yang tidak dapat diketahui dan dipahami sebelum orang beroleh keyakinan, dan ia menyerupai ilmu pengetahuan di sisi lain, karena ia merupakan hasil akal pikiran manusia. Dari uraian singkat di atas dapat dipahami bahwasannya filsafat dibutuhkan untuk memahami isi kandungan Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam, dan pada dasarnya keduanya akan mengantarkan manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hanya saja, kalau agama menuntun manusia melalui wahyu yang diturunkan oleh Allah secara langsung, maka filsafat adalah usaha progresif manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga filsafat agama yang reduktif atau mau mengembalikan agama kepada salah satu kebutuhan manusia sebagai bentuk penyelewengan dan kemunduran dan anti agama, atau mau menunjukkan bahwa agama adalah tipuan belaka. Filsafat Islam merupakan filsafat yang seluruh cendekianya adalah Muslim. Pemecahan masalah melalui filsafat Muslim. Keyakinan kepada adanya Tuhan harus didasarkan atas kesadaran akal, bukan sekedar kesadaran yang bersifat tradisional, yakni melestarikan warisan nenek moyang ataupun corak dan konsepnya. Menurut Ahmad Azhar Bashir 1993 pada bukunya dalam halaman 13. Akal adalah potensi atau luar biasa yang dianugerahkan Allah kepada manusia, karena dengan akal manusia memperoleh pengetahuan tentang berbagai hal. Dengan akal manusia dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang menyelamatkan, mana yang menyesatkan, dan mengetahui rahasia hidup dan kehidupan dari seterusnya. Oleh karena itu, adalah pada tempatnya kalau agama dan ajaran Islam sebaik-baiknya dan seluas-luasnya
Sangat banyak ayat Al-Quran yang memerintahkan manusia menggunakan akal untuk berpikir. Sebagai ilmu dan bidang studi, filsafat muncul bersamaan dengan munculnya filsuf yang muncul pertama. Maka dapat disimpulkan kiranya jelas bahwa orang agama dewasa ini sangat perlu mempelajari filsafat agama dan bahkan ikut secara aktif di dalamnya. Artinya, Renjani filosof agama. Di satu pihak, filsafat dapat membuka mata manusia akan kenyataan, keluhuran, dan keunikan gejala agama atau berlawanan dengan segala teori reduktif. Di lain pihak, serangan-serangan filsafat agama yang reduktif, kritis, dan anti-agama perlu ditanggapi. Kaum agama dapat belajar daripadanya, belajar bahwa keagamaan dapat disalahpahami, supaya mereka memperbaiki penghayatan keagamaan sedemikian rupa hingga agama tidak lagi disalahpahami. Juga untuk membuka kelemahan pendekatan Kristi reduktif itu. Kalau agama mau menghadapi tantangan modernisasi secara terbuka, dan kalau ia mau ikut menjadi unsur aktif di dalamnya, maka ia harus berani terjun ke filsafat agama tersebut. Mempelajari filsafat bagaikan bermain dengan api. Jika tidak berhati-hati, maka kita akan terbakar. Filsafat bisa membuat kita kafir tanpa sadar. Mempelajari filsafat dapat menyebabkan kebingungan, kesesatan, kekafiran, kemusyrikan, kebidahan, kelemahan, akidah, gila, stres, gangguan iman, dan serangan iblis. Dalam mempelajari Islam harus teliti dengan mendampingi para ahli dan harus disesuaikan dengan Al-Quran dan Al-Hadis, agar tidak terjadi penyimpangan yang menyesatkan di dalam mempelajari ilmu filsafat. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.